Ya, boleh Robi kamu baca kok. Dari keluarga Lewi. Ya, peran-peran seorang laki-laki keluarga Lewi, terus Kawin dengan seorang perempuan Lewi. kawin seorang perempuan Lewi. Keluaran 2 menceritakan soal kelahiran siapa? Lalu Kelahiran siapa? Soal kelahiran siapa itu? Musa. Nah, untuk melahirkan Musa, orang yang hebat itu, maka papa perlu menetapkan harus dari yang seiman. Dari Lewi dengan keluarga Lewi. Yang satu roh. Maka itu kalau orang salah kawin, pasti rusak anak-anaknya. Hancur hidupnya. Enggak satu roh. Harus yang satu roh. Orang yang percaya dengan orang yang percaya. Orang penuh Roh Kudus harus penuh orang dengan menikah dengan orang yang penuh Roh Kudus. Istilah saya aja di Alkitab nggak ada, cuma nyebutnya. Jadi nggak mungkin kalau seorang penuh Roh Kudus kawin dengan orang yang penuh Roh Kuda, nanti anaknya apa? Ngerti ilustrasi ini? Atau Roh Kudus? Nggak bisa, harus Roh Kudus dua. Oke, cuma istilah saja ya. Harus. Maka itu begitu ada yang tertarik, orang itu nggak seiman, pasti bukan. Pasti bukan. Itu pasti mata yang kurang ajar. Sumpahnya jelas, jangan kau ambil dari orang Kanaan ini, yang dari dunia. Lalu kemana? Langkah ketiga, langkah pertama tadi cari orang yang paling tua. Langkah kedua, bukan yang dari dunia ini, yang tidak seiman. Oke. Yang ketiga ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Kata sanak saudaraku itu langkah ketiga. Jadi yang sedarah. Artinya apa? Yang sedarah dengan darah Yesus. Betul? Dari sanak saudaraku yang sedarah, yaitu dengan darah Yesus. Oke, nomor 3 sudah kamu tulis? Ya. Jadi yang sedarah dengan darah Yesus, tidak boleh orang lain. Lagi sekali, semuanya punya tujuan. Karena papa mama lah yang bisa menghadirkan surga ke dunia ini atau tidak. Kalau itu nggak boleh salah kali. Langkah keempat, ayat 5. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Jadi misalnya sudah ketemu Eliezer ini dengan anak gadis yang Tuhan tunjukkan. Tapi anak itu nggak dibawa ke tempat Abraham. Tapi dia minta Ishak yang kembali ke tempat yang dulu Abraham pernah berasal. Dengarkan jawaban Abraham. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, Marai, awas. Jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Yahweh Tuhan yang punya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku yang telah berfirman kepada aku begini. Abraham, apa arti langkah keempat? Kalau kalian atau ada orang Kristen berpacaran, berhubungan dengan orang yang sudah Kristen pun ternyata hidupnya kembali ke cara yang lama dulu sebelum dia bertobat, maka itu pasti bukan jodoh dari Tuhan. Catat itu. Walaupun pacarannya sesama anak Tuhan, sama aktivis pelayanan, sama-sama penuh Roh Kudus, tapi begitu mereka dua kenal, ternyata hidupnya kembali ke cara yang lama. Langsung putuskan, itu bukan dari Tuhan. Ada yang salah di situ. Maka itu Abraham marah, awas. Kalau kamu bawa anakmu kembali ke negeri itu, nggak boleh kembali pada hidup yang lama. Abraham tidak mau. Ngerti? Jadi ada orang-orang tidak pacaran yang tidak seiman, tapi hidupnya kacau. Setelah pacaran makin gak kudus, makin jauh dari Tuhan, langsung putus. Itu pasti bukan dari Tuhan. Jangan diteruskan, bahaya. Kalau dari awal masuk pacaran sudah tidak kudus, bahaya sekali. Lebih baik jangan. Karena itu hawa nafsu. Tegaskan ini, bukan karena kolot atau kuno atau kuper, tidak. Selama berhubungan tidak boleh gandengan tangan, saling menyentuh. Kenapa? Karena orang yang sedang jatuh cinta
itu jari-jari tangannya itu ada strum 240.000 volt. Itu orang jatuh cinta. Ini untuk membuktikan supaya cepat, nggak lama-lama. Bedanya waktu orang gandeng pacarnya dengan gandeng mayat, beda tidak? Coba jawab. Ayo, bedanya apa? Ayo. Ayo cepat jawab. Saya minta jawab kok tertawa. Apa bedanya gandeng pacar gandeng mayat? Cepat. Betul? Orang yang gandeng pacarnya, rangsangan akan datang. Dan semua rangsangan pasti jurus kepada seks. Dan itu berbahaya sekali. Apalagi ciuman. Jelas tidak boleh. Sebelum jadi suami istri tidak boleh ciuman. Gandengan saya tidak. Nah, ini yang setan tawarkan untuk merusak rumah tangga yang kudus itu. Satu-satunya agama di dunia, satu-satunya yang ada hukum pernikahan kudus cuma kita. Semua agama punya ritual perkawinan. Semua agama punya. Nggak ada agama yang tidak punya ritual perkawinan. Tapi hanya kita yang ada kata pernikahan kudus. Kenapa kudus? Kenapa dalam bahasa Indonesia setelah udara atau keperawanan disebut kegarisan atau kekudusan? Karena memang kudus. Sekarang buka Kejadian 1:28. Beri tanda Kejadian 24, nanti kita kembali ke situ. Inilah ayat yang paling tegas dan ditulis di pasal yang bagian pertama di Alkitab. Sebelum ada manusia. Lihat hukumnya. Berfirmanlah. Lalu Tuhan bagaimana? 28. Baca 1:28. Lalu Tuhan bagaimana? Memberkati siapa dan siapa? Ada nama mereka. Setelah berkat apa firmannya? Beranak cuculah. Dan cukup sampai di situ. Nah, ini hukumnya. Harus diberkati dulu, dikuduskan dulu, baru boleh ada seks beranak cuculah. Jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Maka itu kalau selama berpacaran hanya hawa nafsu yang di otaknya, lebih baik pisah. Itu sudah berbahaya sekali. Awas, kata Abraham. Jangan kau bawa balik anakku ke negeri itu. Awas. Jadi kalau selama berpacaran tidak kudus sudah pasti salah. Pasti pertanyaannya, lalu kalau gitu selama pacaran ngapain dong? Pasti ada pertanyaan gitu. Jawabannya adalah, selama berpacaran itu nggak boleh bicara seks sama sekali, nggak boleh bicara tentang cinta sama sekali. Karena kasih dengan cinta itu beda. Cinta itu ada seks, kasih itu kudus. Cinta hanya boleh dilakukan setelah orang itu menikah. Selama berpacaran hanya ada kasih. Itu bedanya. Alkitab adalah satu-satunya buku, dengarkan, satu-satunya buku yang pernah menulis definisi kasih. Itu cuma Alkitab. Tidak ada buku lain yang pernah menuliskan itu. Oke, sekarang kita buka 1 Korintus 13. Hanya 4 ayat definisi kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-8 itulah definisi kasih. Tetapi seluruh pasal 13 1 Korintus itu bicara soal kasih. Tidak ada buku lain. Hebat sekali. Maka itu yang bicara kasih hanya Tuhan kita. Oke. Apa kasih itu yang pertama? Kasih itu apa? Sabar. Maka definisinya cinta kebalikannya. Jadi cinta itu tergesa-gesa. Ngerti? Maksudnya membedakannya. Jadi kalau orang yang berpacaran nggak mau sabar, mau cepat minta seks, langsung putus tanpa doa, pasti bukan dari Tuhan. Karena dia nggak sabar. Kalau bilang tunggu 3 tahun, nggak mau, besok tonjok saja dia. Ngerti? Prinsipnya itu. Kasih itu sabar. Cinta tergesa-gesa. Yang kedua, kasih itu apa? Murah hati. Dan tidak apa? Cemburu. Kalau kasih cinta, wah itu pelitnya minta ampun, egois maunya sendiri dan penuh cemburuan. Maka itu jangan mau pacaran dengan orang yang suka cemburuan. Kalau kamu pacaran dengan orang suka cemburu itu kamu pasti mati muda. Catat itu baik-baik. Betul? Belum menikah jadi cemburu terus, ngapain goblok? Hidupmu diikat oleh orang itu. Lu serius sih? Kenapa kamu tertawa? Itu orang yang paling bodoh itu kalau mau dipacarin harus suka cemburuan. Ya,
Belum apa, ngasih makan aja belum tentu sudah cemburuan. Karena apa? Cemburu itu orang paling egois.